Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tamrin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Handarini, bagaimana kabarnya Ibu? Sedang sibuk kegiatan apa nih? Alhamdulillah, baik, Pak. Bagaimana kabarnya Pak Tamrin? Alhamdulillah baik juga Ibu. Terima kasih sudah hadir. Ibu Handarini, bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Oke, kegiatan pembelajaran hari ini menurut saya cukup baik, Pak. Namun masih ada aja sesuatu yang mengganjal dalam pikiran saya tentang pembelajaran di kelas tadi, yaitu proses pembelajaran kurang maksimal. Iya. Kenapa kurang maksimal, Bu? Kenapa kurang maksimal? Karena anak-anak tidak semuanya aktif, terus ada beberapa anak yang masih kurang lancar membaca, Pak. Iya. Menurut Ibu Handari ini nih, kriteria anak yang belum lancar membaca itu seperti apa, Bu? Menurut saya minimalnya anak yang bisa belajar, yang bisa lancar membaca itu mereka itu tahu huruf A sampai Z, tidak hanya hafal tapi tahu bagaimana bentuk dan cara menuliskannya ya Pak. Terus juga bagaimana mereka itu bisa merangkai suku kata. Dari suku kata bisa merangkai kalimat dan seperti itu Pak. Jadi ada yang sudah lancar membaca, ada yang masih belum lancar membaca. Ya, menurut Ibu dari angka berapa, Bu? 1 sampai 10 anak itu bisa lancar membaca deh. Menurut saya masih di angka 6, Pak. Oh, angka 6 ya, Bu. Iya. Pengennya bisa sampai angka 10, Pak. Kira-kira kekuatan apa yang Ibu lakukan supaya anak itu bisa baca semua? Oke, jadi yang saya lakukan itu setiap hari ya, Pak. Sebelum pembelajaran dimulai, saya melakukan dikte, Pak. Saya dikte dulu pada mereka untuk dapat memahami dan mengenal huruf dan juga pelafalannya. Selain itu juga bentuknya. Jadi tidak hanya lancar A sampai Z, tapi juga mereka bisa menuliskan bentuk dari huruf itu. Kayak huruf A seperti apa sampai Z gitu ya Pak. Saya juga membagi papan tulis menjadi 2 Pak. Ya, yang sebelah untuk yang mereka sudah lancar membaca, yang sebelah lagi itu yang mereka baru meraba-raba huruf, baru bisa kosakata yang seperti itu ya, yang belum lancar lah. Jadi ada 2 bagian papan tulis. Iya, Ibu, hambatan apa saja, Bu ya, yang menghalangi mencapai tujuan tersebut, Bu? Oke, hambatannya adalah ketika saya mengajari anak yang belum bisa membaca, Pak. Terkadang sudah lancar, tapi ada aja yang lupa. Kayak hurufnya lancar A sampai Z, tapi untuk menuliskannya masih ada bingung antara huruf B dengan huruf D seperti itu. Tapi untuk hafal hurufnya sih hafal, cuma bentuknya itu sama menuliskannya masih bingung. Mereka mungkin kurang fokus. Di sini juga diperlukan kerjasama orang tua di rumah untuk mengajari bagaimana membaca agar pas saat di sekolah juga mereka masih teringat-ingat bagaimana cara mengucapkan huruf dan bentuknya. Iya. Seperti itu. Solusi Ibu seperti apa, Bu? Supaya bisa menghambat apa bisa lancar tuh, Bu, solusinya tuh. Oke, jadi solusi yang saya lakukan agar anak dapat lancar membaca yaitu dimulai dari yang lebih mudah dulu dan memberikan bacaan dengan bobot yang lebih untuk anak yang sudah lancar. Untuk anak yang belum lancar, saya memberikan dikte seperti bagaimana cara menulis huruf A, B, C. Kalau sudah bisa ditambah dengan suku kata. Kalau yang sudah lancar membacanya, saya dikte dengan menggunakan kalimat, frase, atau kata suku kata. Ya, pokoknya agar mereka itu dapat lancar membaca, saya lakukan strategi seperti itu, Pak. Iya. Apa hal pertama yang nanti akan Ibu lakukan untuk rencana tersebut, Bu? Hal yang pertama saya lakukan untuk mencapai
dukungan rencana tersebut, Iya. tentunya dukungan dari orang tua siswa ya Pak. Orang tua siswa itu sangat mempengaruhi anak untuk belajar di rumah, karena belajar itu tidak harus di sekolah saja, tapi di rumahnya itu harus diulang lagi. Jadi kalau hanya di kelas itu hanya membutuhkan waktu sedikit, tapi mereka kan lebih banyak waktunya ada di rumah. Jadi dukungan orang tua itu harus benar-benar lebih besar gitu ya. Terus agar belajar membaca tidak hanya fokus di sekolah saja, jadi mereka bisa belajar dengan sambil bermain dengan teman-temannya. Saya menyuruh mereka untuk selalu membawa buku baca. Seperti itu, Pak. Iya. Strategi Ibu yang akan dilakukan seperti apa, Bu, untuk mencapai tujuan itu? Strategi saya ya Pak yang saya lakukan untuk melaksanakan rencana tersebut, yang pertama yaitu tetap melaksanakan pembiasaan dikte, membagi papan tulis menjadi 2 bagian. Saya juga menerapkan pembelajaran yang menarik minat baca murid. Iya. Seperti saya akan menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran di kelas, seperti memunculkan gambar, lalu mereka menebak gambar tersebut, lalu menuliskannya. Misalkan ada gambar apel, bagaimana itu tulisan apel, seperti itu Pak. Lalu mereka ucapkan hurufnya satu demi satu atau per suku kata, seperti itu Pak. Jadi untuk lebih memotivasi mereka belajar membaca, saya akan menggunakan teknologi. Iya. Apa yang membuat Ibu yakin, Bu, dengan strategi itu? Yang membuat saya yakin dengan strategi saya menerapkan pembelajaran digital di kelas yaitu karena mereka kan masih anak-anak ya Pak. Mereka itu Iya. tertarik kalau ada gambar, apalagi gambarnya ada suaranya juga ya di situ. Terus juga di sana ada nyanyian, kayak nyanyian seperti alfabet. Kalau nyanyian-nyanyian seperti kan biasanya setiap nyanyi-nyanyi lagu itu akan terngiang sampai tua ya, kayak lagu alfabet itu kan sudah Pak, sudah mendunia ya, jadi gampang. Cuma kalau untuk anak-anak itu kan bukan hanya hafalnya saja tapi harus tahu bentuknya, jadi makanya ditambahkan dengan gambar. Misalnya nyanyian alfabet tapi ada hurufnya muncul gitu tuh Pak. Jadi itu akan menambah ingatan mereka tentang huruf, seperti itu. Apa antisipasi Ibu jika muncul hambatan dalam proses tersebut, Bu? Jika muncul hambatan dalam melaksanakan strategi tersebut, saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah, terus juga dengan rekan sejawat untuk bertukar pikiran bagaimana metode yang sudah saya terapkan, seperti itu Pak, apakah berhasil dalam mengembangkan kelancaran membaca murid. Selain itu juga saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kepada murid-murid saya, karena mereka itu kan gaya belajarnya berbeda-beda ya Pak. Jadi saya akan memenuhi kebutuhan belajar mereka, yaitu strategi yang saya terapkan tadi dengan menggunakan pembelajaran digital. Itu kan mereka ada yang gaya belajarnya visual, terus juga saya menggunakan nyanyian karena ada murid yang gaya belajarnya itu auditori dengan mendengar, juga ada yang kinestetik, yaitu ada murid yang belajarnya itu dengan keterampilan, jadi mereka bisa menuliskannya atau dengan tindakan, dengan perlakuan, seperti itu Pak. Iya, adakah hal lain yang Ibu Handari ini butuhkan untuk mencapai tujuan itu, Bu, target tersebut? Rencana. Hal lain yang saya butuhkan yaitu dukungan dari kepala sekolah, penyediaan infokus mungkin ya Pak, penyediaan infokus di sana, juga laptop agar setiap hari saya dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Terus juga saya selalu
berkoordinasi dengan rekan sejawat, terus orang tua murid juga, agar strategi yang saya laksanakan bisa berjalan dengan baik atau dengan maksimal. Sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Anak-anak dapat bisa membaca semuanya. Iya. Kapan rencana Ibu Handari ini melaksanakan rencana itu, Bu? Rencana saya akan lakukan secepatnya besok, Pak, insya Allah. Ada seseorang, Bu, yang mungkin bisa membantu Ibu dalam melaksanakan itu? Oke, tentunya ada, Pak. Jadi saya tidak bisa bekerja secara sendiri karena di sini merupakan apa namanya itu harus bersama-sama ya Pak ya untuk mewujudkan anak belajar membaca. Jadi bukan hanya guru kelas, jadi kita harus berkoordinasi dengan orang tua, dengan rekan sejawat, kepala sekolah, bahkan murid itu sendiri. Kita harus bekerja sama dan sama-sama kerja agar tujuan pembelajaran kita dapat tercapai. Anak-anak bisa membaca semuanya, tidak ada yang buta huruf. Iya. Bagaimana tindak lanjut Ibu setelah melakukan coaching ini, Bu? Tindak lanjut saya akan dengan semangat menjalankan strategi yang sudah saya rencanakan dan lebih teliti lagi dalam melihat perkembangan anak-anak saya, Pak, seperti itu. Ya, terima kasih Bu ya untuk kegiatan coaching hari ini. Mungkin ada kesimpulannya bisa disampaikan, Bu. Kesimpulan dari coaching ini. Oke, terima kasih juga saya sampaikan kepada Pak Tamril yang sudah bersedia, sudah berkenan waktunya untuk mengcoaching saya hari ini. Kesimpulannya yaitu yang dapat saya simpulkan dari kegiatan coaching ini apa ya? Yang pertama, tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Tamril karena melalui kegiatan coaching ini saya dapat belajar tentang bagaimana cara menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi tanpa harus bertanya pada orang lain. Ya, saya bertanya pada rekan, teman sejawat sendiri di lingkungan sekolah sendiri. Ternyata solusi permasalahan yang saya alami itu dapat diselesaikan dari diri saya sendiri karena bantuan dari Pak Tamril. Gitu. Saya jadi paham bagaimana harus menjalankan ide atau strategi yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian saya juga menjadi semakin yakin untuk mulai secara konsisten menerapkan pembelajaran berdiferensi dan menggunakan teknologi agar murid-murid itu dapat tertarik dan rajin belajar sehingga mereka bisa lancar membaca ya Pak ya. Dan yang terakhir tentunya saya juga tidak bosan-bosannya meminta dukungan dari semua pihak, rekan-rekan guru, kepala sekolah, wali murid atau bahkan murid itu agar selalu berkoordinasi, bekerja sama dan sama-sama kerja untuk menciptakan ekosistem sekolah yang positif demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sehingga tujuan, visi, dan misi sekolah itu dapat terwujud. Iya, sekali lagi terima kasih Ibu Handari ini. Mungkin ada kegiatan lain Ibu Handari ini. Kegiatan lain yang saya lakukan, saya mungkin akan mengadakan les baca. Nah, kalau misalkan mereka rumahnya dekat, silahkan open home, open house maksud saya. Jadi welcome, siapa yang mau belajar membaca di rumah saya silahkan. Terima kasih Ibu Handari ini. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.